balik lagi kita mau ngobrolin nih. Ini ada Kang Sobari. Minggu lalu kita ngobrol ngalor ngidul, sekarang juga kalau ngobrolnya ngalor ngidul lagi Kang ya. Ngulon ngetan. Ngulon ngetan. Jadi baliknya. Kalau kemarin itu ada bukunya Kang Sobari, novel The President. Yang dijadikan door prize atau dipilih beberapa orang yang komen di kolom komentar video, lalu nanti ditentukan siapa pemenangnya, mungkin teman-teman. Komentar terbaik atau pertanyaan atau terbaik, orang yang beruntung lah, karena semuanya baik-baik komentarnya, kecuali yang mencaci. Mungkin yang mencaci yang harus dikasih. Oh, biar berubah caciannya, biar dia belajar bagaimana cara mengkritik yang betul. sehat gitu. Nah, kemarin bukunya Kang Sobari itu The President. Sekarang aku juga punya buku. Ini judulnya Para Penyembah Petromak. Berani Karena Ngaco. Nah, ini kita akan kasih buat hadiah juga buat 5 orang komentar yang ngaco. Enggak, 5 orang komentar yang akan dipilih oleh teman-teman di Cokro nanti. Kita nggak tahu komentar seperti apa, tapi monggo aja silakan komentar kalau nanti ada acara lagi. Kang, ini terlepas nih tadi ngomong soal buku, ini ternyata yang komentarin jenengan ini banyak juga loh Kang. Banyak ya? Ini ada ratusan, saya nggak tahu berapa komentar, tapi banyak pertanyaan yang nggak usah dibaca ini banyak, tapi yang perlu dibaca juga banyak. Oh perlu? Ya coba, barangkali. 5 lah jadi, paling banyak. Saya setuju katanya seperti apa yang ditafsirkan oleh Kang Sobari, dan banyak yang salah tafsir dalam mengartikulasikan tentang ibadah. Kemarin kalau nggak salah jenengan ngomong ada orang yang rajin beribadah ritual. Oh iya tahu. Tapi ditanyain terus yang orang soleh. Terus yang masakin siapa? Iya. Gitu. Yang bikin kopi. Siapa? Kok dia di masjid melulu Di masjid melulu. Nah ya, itu saya teringat juga nih, baru aja kemarin Pak Jokowi itu di Bali tuh kan. Ini kan Pak Jokowi ini kan sebetulnya kalau sekarang ini sudah masa-masa senja kekuasaannya ya. Senja pemerintahannya, dia nggak butuh lagi dipilih karena udah dua periode kan, nggak mungkin kepilih lagi. Dia nggak akan ikut pilpres lagi. Dia sekarang ini udah hampir menyelesaikan tugasnya 2024. Tapi kayaknya energinya masih sama. Kemarin di Bali dia masih belusukan kan? Ya keren. Iya. Keren lah. Itu buat gimana ya? Kan dia udah nggak butuh lagi pencitraan. Dia nggak butuh lagi persepsi publik bahwa dia akan, ini presiden hebat. Tapi masih dilakukan itu. Ya, karena beliau melakukan itu tidak untuk jabatan. Tidak untuk mendapat sanjungan. Pak Jokowi itu pribadi yang sudah tidak butuh keplok. Lah untuk apa keplok? Oh ya, udah lewat. Aku ini bekerja mengabdi untuk rakyat. Jadi kalau aku telusur jalan ke sono-sono untuk tahu rakyatku, itu kebutuhanku, itu kewajibanku, bukan untuk dikeploki. Kalian keplok, pun aku tidak bahagia kalau kenyataan hidup rakyat itu tidak membahagiakan. Kalian keplok dan memuji-muji, aku tidak butuh pujian. Iya, beliau itu, aku ora butuh pujian langgo apa. Aku ingin jadi presiden yang baik dalam peran kepresidenanku. Nah, peran baik itu apa? Ya jangan cuma duduk-duduk di istana lah. Oh iya, karena presiden mesti ke sana kemari. Dia nggak akan tahu kan, nggak akan tahu kondisi real masyarakatnya. Lah untuk apa? Kalau Amirul Mukminin kok tidak tahu kehidupan rakyatnya, pendukung dan para supporter rakyat yang baik hati, yang menanti diberikannya pelayanan supaya kehidupan jadi baik. Nah, untuk memberi pelayanan ya beliau karena mesti pergi. Siapa yang butuh betul-betul dilayani? Bung, ini kan bukan perkara baru ini, Bung. Iya. Ini perkara klasik. Di zaman Khalifah. Wih, Khalifah ini semuanya dahsyat.
Barangkali contoh Abu Bakar As-Siddiq, incognito, bahasa itu kan incognito. Dia mendatangi orang tanpa orang tahu. Kesana kemari, incognito. Dan mendengar ada anak menangis, ibunya masak kok dari tadi belum. Itu andai kata masak ubi ya seberapa jam. Sudah matang. Udah matang. Ini dimasak batu. Untuk memberi harapan anaknya bahwa akan ada sesuatu yang bisa dimakan. Ya tapi kan itu ya ngenes lah. Gimana kok nipu anaknya gitu. Itu saking waktu itu lagi tidak ketemu lah jalan apa. Nih supaya anaknya tahu ada kebul-kebul tapi batu. Bung, ini bukan penipuan. Ini nggak boleh dianggap pasal penipuan atau apa, perlakuan tidak senonoh pada anak. Tidak, ini adalah realita. Orang tua yang dalam realitas hidupnya mencoba memberi harapan pada anaknya. Harapan anaknya itu tidak tahu jawabannya. Satu-satunya ya hanya harapan yang tidak pernah bisa menjadi harapan karena masak batu. Tapi itu kan kemudian ketahuan sama khalifah. Dipikulkan beras. Sendiri. Dia sendiri yang beliau sendiri yang mikul beras. Nggak harus ngutus orang gitu? Ngapain? Kan ini tugasku. Tugas khalifah. Kenapa aku suruh orang? Emang dia khalifah? Emang ada dua nih khalifah. Atau malah tiga? Enggak, aku. Dan ini urusan, ini cara orang zaman dahulu. Kita ini kan makhluk zaman akhir. Zaman akhir lah, tahu sendirilah. Sudah kepaten obor tentang nilai keluhuran, nilai kemanusiaan, tentang tanggung jawab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq tahu ini urusanku dengan Allah, komitmenku sebagai penerus Nabi. Dia pikulkan sendiri. Ya dipikul sendiri dengan punggungku sendiri. Biar nanti di akhirat sono entah potret kan jejak. Sekarang aja orang bisa bilang jejak digital. Iya. Allah udah punya jejak digital itu zaman Rasul dulu. Mungkin sejak zaman Kanjeng Nabi Adam. Kalau misalnya jadi pemimpin terus kemudian mengkhianati amanahnya, jejak digital berbicara. Kalau dia ngomong misalnya mau menyelesaikan banjir, ternyata nggak diselesaikan, itu jejak digital. Bukan. Itu jejak Yohanes. Itu jejak Yohanes, tidak perlu digitalan, tidak perlu. Itu jejaknya nyata itu. Nyata, tidak perlu pembuktian kalau itu kan. Hujan itu alamiah, turun dari langit, masuk ke bumi. Lo itu nggak ngerti ilmu itu jangan ngomong. Seorang intelektual, orang terpelajar itu tidak boleh ngomong tentang hal yang dia tidak tahu. Tidak boleh. Jadi kualitas dia sebagai orang terpelajar berkurang ya. Rendah mana kualitas. Ya begitu. Nah kembali kepada itu tadi, tanggung jawab seorang pimpinan. Tanggung jawab kepemimpinan. Ini kan urusan sebenarnya kalau seorang antropolog yang menilai itu, yang memotret kembali jejak zaman dahulu itu, ini bentuk dari responsible leader. Tanggung jawab. Dan sensitive leadership. Sensitivity itu tahu dengan persis. Ada kawulaku yang bukan ngerebus singkong, tapi ngerebus batu. Dipikulkan oleh beliau beras. Ya mungkin sekarung, emang sekarung itu berat bagi orang zaman dulu, gede loh. Iya. Aku aja kuat itu. Karung kosong. Beliau 100 kilo diantarkan situ. Tanpa kata-kata, Bung. Dia langsung kasih dan tanpa kata-kata. Rakyatnya tahu bahwa itu khalifah yang kirim. Terus buka pintu langsung. Itu rakyatnya tahu yang kirim itu pimpinannya? Tidak penting.
Oh, enggak penting. Tidak penting, Bung. Tidak penting, Bung. Rasulullah itu pernah dicaci maki oleh orang Yahudi. Dicaci maki oleh orang Yahudi. Terus suatu hari Rasulullah tidak datang lagi ke situ, Abu Bakar yang datang mengganti. Orang Yahudi itu orang buta, udah tua, dan dia punya makanan, maka disuapi. Dia tahu, ini kok kasar ini. Oh, beda yang nyuapi. Oh, beda. Waktu yang dulu bertahun-tahun itu lembut, memperlakukan aku dengan baik. Karena tanggung jawab kepemimpinannya dan tanggung jawab rohaniyah sebagai seorang pemimpin agama tidak boleh sama sekali melecehkan orang dengan agama, anutan agama yang lain. Lembut, ditanya, ini kamu siapa? Ya akhirnya Abu Bakar cerita, aku Abu Bakar. Oh, kau ya pantas tanganmu agak kasar. Kalau yang dulu, kamu tahu yang dulu siapa? Nggak tahu. Itu Muhammad Rasulullah. Beliau langsung masuk Islam. Oh, jadi yang caci maki itu dia? Si Yahudi buta itu tadi. Sepanjang dia disuapi sama Rasulullah, Dia nggak tahu. dia mencaci maki orang yang nyuapi. Masih. Dia nggak tahu ini Rasulullah. Tapi Oh, bilang, oke. itu loh, Nabi baru itu loh. Oh, oke. Muhammad itu ngaku-ngaku nabi baru. Kan bagi orang Yahudi kan enggak mau Iya. nabi itu orang Arab. Iya, Mana ada Arab apa kok nabi? Nabi itu Yahudi. Kepercayaannya begitu. Barangkali si ibu ini tidak salah karena kan ibu ini kan orang bodoh. Iya. Hanya cuman itu loh Muhammad ngaku-ngaku nabi, orang Arab kok ngaku nabi. Padahal dia yang nyuapi itu dia. Sampai enggak ketian dan ada Rasulullah itu berhenti menyuapi itu sampai diganti Abu Bakar. Kok ini kasar, kalau dulu itu halus. Yang halus dulu itu yaitu Rasulullah masuk Islam. Bung, ini saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan bahwa orang kemudian masuk Islam lalu kita bergembira tentang itu. Oke. Poin bagi saya bukan itu. Bukan itunya. Poinnya ialah kelembutan manusiawi, kelembutan seorang pemimpin umat dengan penuh tanggung jawabnya, dan dia membagi cinta dan kasih sayangnya bukan hanya kepada sesama muslim, umat muslim, tapi sesama manusia. Yahudi itu manusia, diperlakukan dengan baik. Kalaupun pada saat bersamaan dia melontarkan enggak masalah. Kata-kata. Enggak apa-apa kan, asal enggak didengar kan kita anggap enggak tahu. Tapi bahwa orang itu terpesona pada kebaikan. Poinnya di situ. Saya jadi ingat ini, Kang. Kemarin tuh banyak orang yang mudik sambil lewat jalan tol yang baru aja dibangun atau diresmikan Pak Jokowi sambil caci maki Pak Jokowi. Mungkin itu sama jenisnya. Sama. Apa artinya itu, Bung? Nah, artinya orang yang berhati durjana itu zaman dulu sampai sekarang itu selalu diproduksi. Selalu ada dalam setiap diproduksi zaman. muncul. Dan Rasulullah ya tentrem. Rasulullah tentrem. Nah, ini berhubung ini hanya presiden, bukan Rasulullah. Pasti. Beliau juga bilang, aku ini presiden. Dikata-katain ya enggak apa-apa. Aku dianggap apa, waton kenyataannya bukan. Iya, mau apa kata-kata. Yang penting kan bukan itu. Oke. Dan aku menerima itu karena aku memang pemimpin. Kalau aku ini hanya pedagang, kan nggak memusuhi siapa-siapa, dan pedagang bukan musuh, bukan ancaman bagi siapapun. Pak Jokowi sendiri presiden, dia mendefinisikan dirinya kira-kira, aku ini bukan ancaman bagi siapapun. Malah anak-anak semprul-semprul yang ngancam aku itu tidak aku anggap ancaman bagiku. Wong itu anak buahku, wong itu rakyatku. Gimana aku bisa menganggap rakyatku sendiri sebagai ancaman? Jadi dia agung lah.
Itu ageng itu, Bung. Iya. Tapi memang ya, kan biasanya gini, ada pemimpin dengan kualitas baik, tapi kan juga ini ditentukan oleh masyarakat dengan kualitas baik. Kalau masyarakat yang tidak baik, pasti akan melahirkan pemimpin yang nggak baik, kan gitu? Apa gitu kan? Ada korelasi nggak antara Ya biasa. Kalau untuk pemimpin biasa, untuk pemimpin yang politik biasa, yang dipilih oleh masyarakat gitu ya? iya, pokoknya dipilih oleh siapapun. Ini kalau kualitas pemimpin ini wong biasa. Oh. Wong biasa. Apalagi disebut unimportant looking gentleman. Unimportant looking. Kelihatannya tidak penting dan nyatanya memang dia bukan orang yang penting. Nah, itu kena ombak penilaian publik, gelombang psikologi, seperti apa dia ikut. Tapi ini kan Jokowi, Van Surakarta, nggak bisa, aku nggak bisa ikut gendeng-gendeng gitu, aku pemimpin. Kan dia punya definisi diri. Memang aku ini datang dari keluarga Biasa. tidak mampu. Iya. Ya pernah tidak mampu lah. Dari keluarga biasa. Aku bukan orang keraton. Tapi waktu menjelang pemilu, pemilu atau pilgub ya, saya agak lupa. Tapi barangkali pemilu lah. Itu ada tulisan aku. Joko Paluombo, Joko Tingkir, Jokowi. Maksudnya apa tuh, Bang? Ya, aku cerita bahwa Jokowi ini tidak main-main. Jadi Joko Paluombo itu Damar Wulan. Dugaan saya Damar Wulan itulah yang menjadi Browijoyo. Apakah keempat, apakah kelima? Oke. Nah, historical speculation. Spekulasi sejarah saya, Browijoyo 5 itulah Damar Wulan. Orang dari kampung tapi anak seorang patih. Bapaknya patih Majapahit. Dia kemudian menjadi jago yang diharapkan oleh sang putri Ratu Kencana Wungu supaya mengalahkan musuh dan dia bisa. Nah, kalau ini orang yang terhitung dahsyat, Lalu dari situ kan turun temurun. Ini Majapahit, si Karebet, Joko Tingkir. Ya. Itu kan kemudian juga diangkat menjadi raja, ditentukan oleh para wali, khusus Kanjeng Sunan. Itu dia orang biasa juga ya? Oh tidak biasa. Bapaknya orang hebat-hebat itu, Kebu Kenongo dan pamannya Kebu Kanigoro. Wah itu dahsyat itu. Nah itu yang membuat Kanjeng Sunan Kalijaga selalu memperhatikan kemana Joko Tingkir dialah yang diperjuangkan menjadi sultan. Bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah terus kalau bar Joko Tingkir, Jokowi. Joko Tingkir sendiri selalu tampil sebagai orang biasa, meskipun punya darah. Pak Jokowi kelihatannya orang biasa, tapi itu orang istimewa. Bukan karena saya pendukung. Kalau saya nggak dukung pun karena kecenderungan saya percaya kepada kebenaran, percaya kepada keluhuran budi yang mulia. Apa bedanya? Terah keraton dan bukan. Dalam hal model kepemimpinannya. Terah keraton tapi nggak bisa mimpin. Buat apa? Malah seneng-seneng. Dulan-dulan. Main madon, minum, umpamanya. Dibanding seorang yang disebut wong biasa. Tetapi jiwanya itu dimahkotai oleh alam semesta. Ya kalau alam semesta itu ya tentu di belakang itu Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya dimahkotai untuk menjadi pemimpin, a fully responsible leader. Pemimpin yang lahir dengan sikap seperti itu. Pak Jokowi memang tidak pernah memikul beras. Nggak pernah, iya. Tapi memikul cinta. Bung,
Kalau kita ngelihat beliau ke tanah-tanah sebelah timur sana, apakah Papua, apakah Flores atau kan mereka itu pada nangis. Bukan terharu karena beras. Yang membuat terharu itu ternyata bukan hanya beras, Bung. Oh, gitu ya? Cinta lebih mengharukan lagi. Oh. Datang ke situ. Iya, iya, iya. Sejarah para presiden dari yang suatu turun. Kalau Bung Karno jangan disalah-salahin, kan Bung Karno baru sibuk membangun persatuan dan kesatuan, membangun karakter. Beliau belum punya waktu untuk itu. Tapi ini kan sudah punya waktu. Ini itu. Bukan terah, bukan apa, tapi yang membuat Presiden Van Solo itu sebagai orang istimewa, bukan terah, bukan zuriat. Oh, kita harus niru lah itu kan, bukan zuriat, tapi jiwanya. Aku bukan anak siapa-apa, tapi jiwaku agung. Aku ini pidak pejaraan, bukan gulungan terah ratu, turun dewa terah ratu, bukan itu. Nggak perlu turun dewa, nggak perlu terah ratu, wong agung. Di Jawa ada wong agung ing Ngeksi Gonto, itu Penembahan Senopati. Gimana kalau kita mau bilang wong agung ing Surakarta? Tapi yang wong agung ing Surakarta itu bukan terah Kasunanan. Tapi wong agung ing Surakarta itu kelihatannya seperti pedagang mebel. Kelihatannya. Oh. Tapi kan ilmu kelihatannya itu, yang namanya kelihatannya itu kan bisa nipu, Bung. Iya. Kelihatannya di mata, kelihatannya dia pedagang mebel. Tapi hakikatnya mungkin dia anak dewa, siapa tahu. Mungkin jadi terah ratu. Ratunya jelas tidak dari Solo toh. Ratu kan banyak. Iya. Ratu Mataram kuno yang belum ada Majapahit, belum ada Kediri, Singosari. Siapa tahu? Iya, masih ada tetesan ke sana ya. Darah bersih mengalir. Saya mengatakan itu spekulasi sejarah, itu barang yang mungkin. Andai kata beliau itu bukan siapa-siapa dalam urusan sejarah, tapi siapa-siapa karena jiwanya menampil aku bukan sembarang orang, aku ini presiden. Ya memang aku tidak seindah kisah-kisah para khalifah, manggul dengan penuh tanggung jawab, begitu heroik manggul beras. Rakyatku tidak butuh beras itu. Rakyatku butuh cinta, butuh perhatianku. Jadi aku hadir ke pelosok-pelosok itu, aku memanggil cinta. Keren deh itu, memanggil cinta, Bung. Orang yang tidak pernah dicintai, orang yang tidak pernah dihormati, tidak pernah diperhatikan, tiba-tiba dialah didatangi presiden. Memanggil cinta. Delivering his love and merrily of love. Tapi ada kan gini, bedanya ya kalau saya perhatikan dari video-video yang beredar itu Pak Jokowi datang itu kayaknya yang didatangi itu nggak tahu bakal didatangi Pak Presidennya, nggak tahu bakal didatangi Jokowi. Itu gini, Bung. Itu sama sekali orang kaget-kaget didatangi presiden. Ini begini, Bung. Cemplung di depan rumahnya ini itu. Ini begini, Bung. Anda ingin mendebat anggapan orang-orang yang penuh prasangka bahwa presiden ini kesana itu cari muka. Iya. Itu pencitraan. Pencitraan apa? Rakyatnya nggak tahu bahwa dia akan didatangi kok. Kalau zaman dulu, ya adalah kelompok pencapir dulu ya. Itu pencitraan banget itu. Presiden pura-pura hadir di tengah desa. Dan kemudian Menteri Harmoko itu yang wah pokoknya wah Harmoko lah. Menurut petunjuk Bapak Presiden? Menurut petunjuk Bapak Presiden. Dan pintar ngomong. Dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan, Bung. Itu pertanyaannya spontan atau gimana? Oh enggak boleh spontan. Oh enggak boleh, jadi spontanitas rakyat tuh enggak ada waktu itu ya? Pertanyaannya ditanyakan gini, bagaimana Bapak bisa menjadi presiden? Terus jawabannya, iya,
Aku ki wong pinter, jadi aku jadi presiden. Tapi tidak pernah boleh ada anak yang bertanya, Pak, bolehkah saya ini punya cita-cita? Kan ada yang ditanya cita-cita apa? Oh, cita-citanya ya jangan ada kok muni saya ingin jadi presiden, mati dia. Kalau Pak Jokowi ini menunggu, mengharapkan sebanyak mungkin orang yang barangkali spekulatif, barangkali serius. Pak Presiden, saya ini ingin jadi presiden seperti Bapak. Bagus, sepeda. Ya, karena pertanyaannya bagus sepeda. Kalau sepedanya nggak langsung dari beliau, bilang, nanti ya ajudan. Ajudannya nggak akan. Boleh. Tanyalah apa saja. Jadilah. Dalam impianmu, Bung Karno boleh gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya. Nanti kalau enggak tercapai, tapi itu sudah setinggi langit. Nah, kalau tercapainya kan agak ke bawah itu. Nah, itu di atas bukit, sudah tinggi. Jokowi boleh, kamu jadi presiden, bagus. Malah dipanggil kira-kira, kamu kok punya cita-cita mau jadi presiden, kok kamu itu pinter. Kamu siapa yang ngajari? Bapak. Waduh, bapakmu kan ini rokok sama korek. Ya rokok sama korek udah bagus. Korek itu saya jamin, korek yang dari Pak Jokowi itu tidak akan pernah dipakai. Karena takut hilang, takut habis baterainya. Jadi korek itu hanya suatu souvenir. Souvenir yang bagaimana? Yang keluar dari hati. Tapi enggak sih Kang, Pak Jokowi enggak itu pernah kasih rokok, enggak kan? Ya bisa aja toh. Kan tapi sepeda, terus apa namanya, laptop atau apa? Iyalah. Jaketnya presiden nih, jaketnya barangkali dipajang di kamar, dipandangi gitu. Dipandangi itu enggak akan dipakai, takut kualat. Ini jaket presiden masa gue pakai? Jangan. Tapi gua berharap betul nih kalau jaket itu. Oh, mau juga? Wah, tapi ya yang keren lah, jangan jaket yang keren. Jangan lah, yang kulit dari sono lah. Kali. Nanti kalau Pak Jokowi nonton ini dikirimi jaket dari istana ke Cokro. Tak balik kayak gitu. Karena kita juga jawab dengan cara dia jawab. Gimana, Pak Jokowi? Saya mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu saya diberi hadiah karena mengatakan yang sebenarnya itu kewajiban saya. Jadi bagaimana Bapak kok memberi hadiah? Kok Bapak membeli saya? Kan kurang bagus itu. Ya gitu. Terus beliau ketawa kan itu. Ketawa gini, ya aku ngerti. Iya gitu. Tapi itu belum ketemu jawabnya, itu lama itu. Tapi bagaimana kalau minum? Wah, kalau minum, mari minum. Pak Jokowi, tos. Oke, seru juga nih obrolan hari ini. Dengan Kang Sobari ngalor ngidul, tapi kita tetap fokus. Ngulon ngetan ini. Ngulon ngetan, kita tetap fokus. Sekali lagi ya, silakan komentar. Ada beberapa buku yang disiapin buat teman-teman penonton Cokro TV. Ini bukunya para penyembah Petromak. Kebetulan ini tulisan saya. Kemarin tulisan Kang Sobari, ini buku karya saya. Monggo, silakan. Kang, terima kasih obrolannya. Minggu depan kita lanjut Sambung lagi. Dengan ngobrol yang ngalor ngidul. Kita nggak punya tema. Kita tentang ngobrol. presiden lagi. Tentang presiden boleh. Itu kan cerita 1001 malam. Atau itu. tentang calon presiden. Baru calon. Baru calon. Apalagi calon wapres. Oke, terima kasih ya Kang. Boleh. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti minggu depan.